Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali melanjutkan pembahasan dari buku Institutes of the Christian Religion karya Johannes Calvin. Dari buku yang kedua, bab yang ke-6, yang berjudul The Purpose of the Law and its Use to Fallen Humanity, yang diterjemahkan tujuan hukum Taurat dan fungsinya bagi manusia yang telah jatuh. Bab yang ke-6 ini menjelaskan mengapa Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia setelah kejatuhan dan bagaimana hukum itu berfungsi dalam kaitannya dengan dosa, keselamatan, dan kehidupan rohani. Calvin menegaskan bahwa hukum Taurat tidak diberikan sebagai sarana keselamatan melalui perbuatan, karena manusia yang telah jatuh tidak mampu menaati hukum itu secara sempurna. Sebaliknya, hukum Taurat diberikan agar manusia mengenali dosanya, menyadari ketidakmampuannya, dan dibimbing menuju Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Hukum Taurat tidak bertentangan dengan Injil. Justru, hukum Taurat mempersiapkan hati manusia untuk Injil. Calvin menjelaskan bahwa fungsi pertama hukum Taurat adalah menyatakan kebenaran Allah dan menunjukkan apa yang diperintahkannya kepada manusia. Hukum menjadi standar kesempurnaan yang menunjukkan bahwa Allah layak ditaati dengan ketaatan penuh dan murni. Namun ketika manusia berhadapan dengan standar itu, manusia menyadari betapa jauh dirinya telah melanggar kehendak Allah. Hukum menjadi cermin yang memperlihatkan keadaan manusia yang sebenarnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, menurut Calvin, fungsi kedua hukum adalah menyingkapkan dosa, sehingga manusia menyadari betapa besar kerusakan moral dalam dirinya. Hukum tidak menciptakan dosa, tetapi memperlihatkannya. Tanpa hukum Taurat, manusia cenderung membenarkan diri, merasa cukup baik, atau menilai bahwa dosanya ringan. Dengan cahaya hukum Taurat, dosa terlihat dalam kedalaman dan keseriusannya. Inilah alasan mengapa Rasul Paulus berkata bahwa oleh hukum Taurat datanglah pengenalan akan dosa, yang tertulis dalam surat Roma pasal 3 ayat 20. Calvin menegaskan bahwa hukum Taurat bukan hanya mengungkapkan dosa, tetapi juga menyatakan murka Allah. Ketika hukum Taurat mengungkapkan standar kebenaran Allah, manusia menyadari bahwa ia telah melanggar perintah Allah yang kudus. Hukum Taurat menuntut kesempurnaan, namun manusia tidak dapat memenuhinya. Akibatnya, hukum Taurat tidak memberikan penghiburan, tetapi justru membawa rasa bersalah dan ketakutan. Tujuannya bukan untuk menciptakan keputusasaan, tetapi untuk mendorong manusia mencari kasih karunia di dalam Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, fungsi ketiga dari hukum Taurat adalah membatasi kejahatan melalui ancaman hukuman. Meski manusia tidak mampu menaati hukum Taurat secara rohani, rasa takut terhadap hukuman menahan sebagian ekspresi dosa. Dengan demikian, hukum Taurat memiliki manfaat secara publik yang menjaga ketertiban sosial dan mencegah manusia terjerumus ke dalam dosa yang lebih buruk. Ini bukan tujuan utama hukum Taurat, tetapi tetap merupakan aspek penting dalam pemeliharaan Allah terhadap dunia. Calvin kemudian membahas fungsi hukum Taurat bagi orang percaya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagi mereka yang telah bertobat, hukum Taurat berfungsi sebagai pedoman kehidupan kudus. Hukum mengungkapkan apa yang berkenan kepada Allah dan membimbing orang percaya dalam bentuk karakter dan tindakan mereka. Ketika hati diperbaharui oleh Roh Kudus, hukum Taurat tidak lagi menjadi ancaman, tetapi menjadi sukacita. Orang percaya mencari ketaatan
bukan karena takut dihukum, tetapi karena ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah. Calvin menolak pandangan bahwa hukum Taurat tidak lagi relevan setelah kedatangan Kristus. Ia menegaskan bahwa hukum Taurat tetap penting sebagai standar kebenaran bagi orang percaya. Perbedaannya adalah bahwa orang percaya memandang hukum Taurat dalam terang anugerah, bukan sebagai syarat keselamatan. Hukum Taurat bukan lagi cambuk, tetapi lampu yang menerangi jalan kehidupan. Hukum Taurat menjadi sarana melalui mana Roh Kudus membentuk kesalehan dan memurnikan hati. Dalam menjelaskan hubungan antara hukum Taurat dan Injil, Calvin menegaskan bahwa keduanya tidak bertentangan. Hukum Taurat menyatakan tuntutan Allah dan mengungkapkan dosa. Injil menyatakan pemenuhan tuntutan itu oleh Kristus dan menawarkan pengampunan. Hukum Taurat melukai, Injil menyembuhkan. Hukum menuntut ketaatan, Injil memberi kuasa untuk taat. Keduanya bekerja bersama. Hukum Taurat merendahkan manusia agar ia lapar akan anugerah Allah. Injil memenuhi kerinduannya akan keselamatan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menjelaskan bahwa hukum Taurat mendorong manusia kepada Kristus, bukan menjauhkannya. Ketika hukum menunjukkan ketidakmampuan manusia yang membawa manusia kepada kesadaran bahwa ia memerlukan seorang juru selamat. Tanpa hukum Taurat, manusia tidak akan menyadari kebutuhannya akan Kristus. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai penuntun yang membawa manusia kepada Injil, sebagaimana Rasul Paulus ajarkan dalam Galatia 3 ayat 24. Calvin juga menekankan bahwa hukum Taurat tidak menghilangkan kebebasan orang percaya, tetapi memperdalamnya. Kebebasan sejati bukan ketiadaan hukum, melainkan kemampuan untuk menaati hukum Taurat dengan hati yang dipenuhi kasih karunia. Dalam Kristus, manusia tidak hidup di bawah kutuk hukum Taurat, tetapi di bawah tuntunan Roh Kudus. Hukum Taurat dan kebebasan bukan musuh. Keduanya bersatu ketika hati diperbaharui oleh kasih Allah. Saudara, hukum Taurat dalam pemahaman Calvin bersifat baik dan kudus. Kesalahan bukan pada hukum Taurat, tetapi pada manusia yang berdosa. Hukum adalah pancaran karakter dari Allah yang sempurna. Dengan demikian, mempelajari hukum Taurat berarti mempelajari kehendak Allah. Orang percaya tidak menolak hukum Taurat, tetapi menghargainya sebagai sarana pembentukan rohani yang diberikan oleh Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, akhirnya Calvin menegaskan bahwa fungsi hukum Taurat harus dipahami dengan benar agar manusia tidak terjebak dalam legalisme atau perasaan bersalah yang berlebihan. Hukum menunjukkan dosa, tetapi tidak memberikan keselamatan. Hukum Taurat memimpin kepada Kristus, tetapi Kristuslah yang memberi hidup. Dengan demikian, orang percaya dipanggil untuk menghormati hukum Taurat sebagai anugerah moral, namun bersandar pada Kristus sebagai anugerah keselamatan. Bagaimana kita sebagai orang Kristen di zaman ini mengimplikasikan secara teologis dari ajaran ini bagi kita, bagi gereja masa kini? Pertama, hukum Taurat mengajarkan bahwa standar kekudusan Allah tidak berubah. Gereja perlu menegaskan kembali bahwa dosa bukan sekedar kegagalan moral, tetapi pelanggaran terhadap karakter Allah yang kudus. Hukum Taurat membantu umat menyadari keseriusan dosa dan kebutuhan mendalam akan anugerah Kristus yang membebaskan. Kedua, pemahaman ini meneguhkan identitas orang percaya sebagai mereka yang hidup dalam anugerah dan kebenaran. Orang percaya tidak lagi melihat hukum Taurat sebagai ancaman, tetapi sebagai pedoman hidup yang memampukan mereka bertumbuh dalam kesalehan. Roh Kudus menulis hukum Taurat Allah dalam hati mereka, sehingga ketaatan menjadi ekspresi dari cinta, bukan beban. Gereja dipanggil untuk membina kehidupan kudus melalui pengajaran hukum Taurat dalam terang Injil. Ketiga, doktrin atau ajaran ini memberikan arah pastoral yang penting
hukum Taurat harus diberitakan bersama Injil. Jika hukum Taurat diberitakan tanpa Injil, jemaat akan jatuh dalam putus asa. Jika Injil diberitakan tanpa hukum Taurat, jemaat kehilangan kesadaran akan dosa. Keduanya harus berjalan bersama untuk memimpin manusia kepada pertobatan sejati dan transformasi rohani. Dengan demikian, saudara, ajaran yang disampaikan Calvin pada bab yang ke-6 ini tentang hukum Taurat tetaplah relevan dan strategis bagi pembentukan gereja yang setia dan berbuah. Kiranya dengan pembelajaran dari buku yang kedua, bab yang ke-6 ini, menolong kita, saya dan saudara, makin menaati hukum Taurat, makin bertumbuh di dalam kasih kepada Allah, dan semakin menikmati terang Injil Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita melanjutkan pembahasannya pada buku kedua bab yang ke-7. Kiranya pembelajaran sampai saat ini bisa terjadi karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.